Puji Tuhan, saudara-saudara, kita pada hari ini bisa bertemu dan mengucap syukur kepada Tuhan kalau kita boleh belajar firman Tuhan. Supaya pada masanya di mana kesulitan-kesulitan, aniaya, dan kehausan datang, kita sudah penuh dan tidak akan ketakutan di dalam segala perkara. Karena kalau Yesus ada di dalam kita, maka kita akan tahan uji. Nah, itu loh. Salah satu ayat yang jelas memberikan kepada kita di mana saudara itu ada Yesus ndak? Ada di dalam dirimu ndak? Kalau ada, engkau pasti tahan uji sampai akhir. Tapi biasanya bagaimana? Nggak tahan. Tahan sebentar, gugur ya. Terus ingat, oh ya Tuhan Yesus masuk. Tahan, nanti lihat gugur lagi gitu dah. Ini payah ya. Tetapi firman Tuhan mengatakan pada waktu ini, hari ini, saudara dan saya diminta oleh Tuhan mengadakan perjanjian, pembaharuan perjanjian. Jadi dulu pernah janji, tetapi Tuhan tahu bahwa kita di dalam kelemahan. Maka Tuhan mau hari ini, siang ini, adakan pembaharuan perjanjian. Ini yang Tuhan tuntut kepada kita pada siang hari ini. Maka kita akan lihat bagaimana janji Tuhan dan bagian saudara apa yang harus dilakukan. Mari kita baca di dalam Mazmur pasal yang 81. Mazmur 81. Nyanyian pada waktu pembaharuan perjanjian. Nah, jadi kita harus baharui siang ini. Maka kita melihat perkara-perkara yang besar yang Tuhan sudah janjikan. Saya ingatkan lebih dahulu, karena pada waktu saya berdoa tadi, Tuhan memberitahukan, tadi saya beritahukan kepada saudara, supaya jangan sampai saya nanti utang. Bagi saudara yang punya famili, punya saudara, yang menjadi beban saudara, banyak saudara mengatakan, tolong Pak Yusa, tolong Pak Budiono, tolong Pak Sam. Tapi Tuhan tadi pesan, engkau dapat mewakili. Jadi kalau saudara punya saudara sakit, umpamanya mah, luding, atau bagaimana, saudara nanti yang mewakili. Jadi saudara dapat tumpangkan tanganmu di dalam perutmu, seperti engkau anggap engkau ini saudaramu. Itu bisa terjadi. Aneh itu ya. Dan jadi bukan saya, bukan Pak Budiono, bukan Pak Sam, tapi Yesus sendiri yang menyalurkan melalui engkau. Ini loh. Belajar, jangan bergantung kepada manusia. Tetapi Yesus sendiri, caranya tidak terbatas. Apapun boleh terjadi. Karena dia tidak dapat dibatasi oleh apapun. Tapi belajar dulu firman Tuhan. Dan hayati, terapkan, lakukan, imani. Mesti jadi. Kita kerap kali hanya gini. Kalau dengar kesaksian, enak ya, seneng ya. Kayak aku bisa gitu loh ya toh? Ya cuma gitu tuh bagaimana? Praktek! Di rumah mulai praktek. Biar dianggap orang gila, praktek. Enggak apa-apa. Dari praktek tuh mulai yang kecil-kecil gitu loh. Kalau takut yang gede, ya yang kecil. Nah, praktekkan asal hatimu tulus, mau mengikut Tuhan, mau menjalankan, mesti jadi. Ini yakin, buktikan. Kalau anak-anak kecil mulai niru-niru praktek bisa kok, kamu enggak berani. Orang gede-gede malah takutan. Mesti berani. Saya dari kecil anak-anak itu sudah saya didik. Ayo praktek. Adikmu sakit. Terus bagaimana Pak? Firman Tuhan berkata apa? Tumpangkan tangan. Maka dalam nama Yesus dia sembuh. Anak saya, adiknya diparani. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Saya yang berdoa di belakang. Tuhan buktiin. Tuhan buktiin. Jadi hidup anak itu nanti tumbuh.
Kakaknya yang sakit, adiknya yang maju. Jangan nangis, jangan takut. Dalam nama Yesus, mesti kamu sembuh. Jadi praktek gitu loh saudara. Jadi iman ini tumbuh. Tapi kalau engkau tidak berani, ya kapan? Kapan? Sampai nanti bahaya sudah datang, sudah kejepit, sudah tidak bisa, mati. Ya sudah mati, biar dah. Ya weh, coba. Lah, telat. Ini loh. Banyak anak Tuhan yang terlambat. Maka kita belajar firman Tuhan hari ini. Kita tahu bagaimana kalau kita berani membaharui perjanjian kita dengan Tuhan. Ayat 2 mulai. Bersorak-soraklah bagi Allah kekuatan kita. Bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, kecapi yang merdu, diiringi gambus. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Sebab hal itu adalah suatu ketetapan bagi Israel. Suatu hukum dari Allah Yakub. Perhatikan dari sini dulu. Saudara-saudara harus ingat bahwa saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan, sudah diangkat menjadi orang Israel yang baru. Sebab saudara adalah sudah dijadikan putra-putra Allah. Israel artinya putra Allah, jadi saudara diangkat menjadi putra-putra Allah. Kalau saudara diangkat menjadi putra presiden, saya yakin semua orang pesta terus. Tiap ketemu orang di jalan, mesti ngomong, ingat loh, sekarang jadi anak angkat presiden. Ketemu polisi takut enggak? Hah? Ketemu orang kaya takut enggak? Ketemu gubernurnya takut enggak? Kenapa? Lah anak angkatnya presiden yang punya Indonesia kok, betul enggak? Lah kamu katanya anak angkat Tuhan. Tuhan Yesus anak putra Allah. Kamu anak angkatnya enggak? Ya ada. Diangkat menjadi anak-anak Allah. Tapi ternyata takut. Punya masalah? Gemeteran. Nanti didatangi polisi, sudah gemeteran. Salah, gemeteran. Saya terus terang, kalau saya menghadapi segala perkara, santai saja. Anak saya juga gitu. Pak, santai saja ya Pak. Nah, salah jalan, pegang polisi. Ya sudah, santai saja. Waktu salah, jebret, prit, ya. What? Oh siap. Waduh. Santai saja. Tuhan, hamba sudah salah. Tapi hamba tidak tahu loh ya. Kalau salahnya tidak ngerti. Kalau ada pelang itu tidak tahu. Tapi hamba bertindak atas namamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Berikan dia pengertian. Wes, datang aja. Pak, mana rebues? Ini. Nomor rebues ini. Ini tidak boleh Pak. Iya. Saya tidak tahu dulunya. Saya tergesa-gesa sehingga saya tidak tahu kalau sudah ada larangan sekarang. Oh ya, ya Bapak mesti tahu hukumnya. Oh ya. Request saya dilihat. Oh Bapak dokter gigi toh? Iya, dulu. Terus dia tanya, nah sekarang? Oh jadi penginjil. Hah? Dokternya dibuang? Iya. Kok bisa gitu? Karena anugerah Allah. Oh ya sudah, lain kali jangan lewat sini ya Pak ya. Ini barusan diadu Pak. Hatinya tergerak karena dia bingung. Dokter kok jadi hamba Tuhan? Ini apa enggak sinting? Tapi lalu dia jatuh, kasihan. Dia mengerti. Oh ya ya ya. Oh ya 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 Pak. Lain kali jangan. Ini sudah terlanjur enggak? Balik aja Pak. Ya terima kasih. Temannya bilang, kenapa? Enggak apa-apa. Itu lucu. Dia jadi saksi. Ya, lucu ngomong sendiri toh. Saya dengar dia ngomong, dokter, tapi jadi pendeta. Orang praktek. Piye itu. Wis tak lunga. Puji Tuhan yang beresin. Saudara itu enggak usah takut. Orang galaknya kayak apa, itu dapat diubahkan oleh Tuhan. Asalkan engkau bersorak-sorai senantiasa untuk siapa? Allahmu. Bergembira. Loh, kalau di gereja ada gitar tuh bingung saya.
Lu nyanyi-nyanyi kok gitaran, kok rebana, encreng-encreng ini. Cek. Pokoknya apa ini? Pergi Pantai Kosta, istri saya kan orang Pantai Kosta. Jadi saya diajaknya, apa-apaan kok koyo barang apa ini? Aku bingung saya. Sekarang saya senengnya setengah mati. Sebabnya apa? Mengenal isi Alkitab dan Yesus Tuhan. Melalui Daud dia berkata, sorak-sorai, bunyi rebana, lo kecapi, semuanya. Untuk apa? Menunjukkan kesukacitaan kita dengan Tuhan. Tapi saudara itu kok selalu mubeng-mubeng sama masalah aja, itu apa gunanya? Nggak keluar. Karena engkau tidak percaya. Kita setiap hari sampai apa? Memuji Tuhan satu keluarga dengan gitaran. Anak yang kedua sama anak pertama itu senang gitar. Dia berdoa, Tuhan berikan aku gitar yang 12 senar. Dapat. Semua yang diminta dapat. Tinggal kencrengan deh Tuhan, muji-muji teko dewek. Kok pusing dah? Wong bapakmu tuh tahu apanya engkau simpan di dalam hati. Apalagi persoalan yang bikin hati ruwet, pikiran ruwet. Bapakmu tahu enggak? Tapi engkau katakan, aku sudah berdoa bertahun-tahun kok enggak didengar. Loh, itu kan podoe mbek nguneni bapak anu sing Allahku ku budak. Bener enggak? Loh, betul enggak? Kamu ketawa tapi kamu lakukan loh. Kamu jangan enak-enak. Kayak sembahyang enggak dijawab-jawab, bilang apa? Wis sembahyang ora di ono jawabane. Betul enggak? Apa enggak itu sama dengan mengatakan bapakmu itu tuli? Hati-hati. Kita harus sadar bahwa Allahmu itu melihat. Nah, saya kasih resep yang gampang. Orang Kristen itu kadang-kadang sembahyang enggak bisa. Kalau sudah ada masalah, sembahyang buntet. Baca Alkitab enggak bisa ngerti, sembahyang ya enggak tahu. Enggak bisa naik. Kayaknya itu, doanya itu, doanya langit ini benda, terus enggak bisa nembus gitu. Betul lah? Semua ngalami hal itu. Ya saya yang ngalami. Lalu saya tanya gini, Tuhan, mengapa ini doaku ini bendal terus? Tapi yang satu benar, mengapa enggak dijawab? Nah, lain. Sama-sama mengapanya, tapi nadanya kan yang satu tuh, mengapa kok doaku kok bendal terus? Lalu suara Roh Kudus di dalam hati berkata, karena kamu tidak lepas dari masalah. Oh, iya betul, satu. Kedua, kenapa kadang-kadang aku tidak punya masalah, tetapi aku sudah serahkan, tetapi doaku masih tidak bisa sampai? Sedang diuji. Apakah kamu tetap setia ataukah kamu kehilangan pegangan kalau tidak dipegang oleh Tuhan? Untuk itu, saudara harus punya pikiran di dalam hatimu bilang apa? Apa yang saya lakukan? Diajari Tuhan, saya bilang, kalau kamu sedang keadaan gitu, katakan bahwa, oh enggak apa-apa, bapakku tetap melihat, cuma aku sedang ujian. Jadi enggak disetemeni, karena ujian itu enggak boleh ditemeni. Yesus pun pada waktu di atas kayu salib, dia tidak ditemani Allah. Karena sedang diuji yang terakhir. Jadi tapi Allah tetap melihat dan memperhatikan. Oh, jadi saya malah gini, puji Tuhan, saya tahu engkau ngintip di surga. Iya, enggak apa-apa. Setannya malah lari. Sebabnya setan bilang, gue juga kamu tidak didengar, sudah kamu tidak dipakai Tuhan. Nah, saya bilang, setan jangan ngaco. Bapakku ngintip loh di sana, merhati no. Enggak bakal anaknya ditinggalkan. Setan lari. Dan dalam masa itu kita bisa mengucap syukur. Terus muji, tidak didengar ben. Ketoknya tidak didengar, padahal direkam. Nanti disetel di sana. Oh, itu loh saudara. Karena apa? Pengalaman dengan Tuhan itu yang membawa apa? Membawa kekuatan. Dalam saat saya seperti itu, saya teringat. Oh, ingat. Doa-doa anak-anak Tuhan selalu masuk. Direkam dan masuk di meja Tuhan. Kalau Tuhan belum jawab sekarang, pasti Tuhan sedang mempelajari
baik yang mana anakku ini aku akan lakukan. Ini saudara. Allah kita adalah Allah yang tertib. Allah yang tidak pernah tergesa-gesa. Allah yang tidak pernah mau terlambat. Tetapi Allah yang tepat pada waktunya. Engkau harus punya percaya di mana kalau engkau perlu dan waktunya sudah mepet, Allahmu pasti tolong. Dan tidak engkau dipermalukan. Itu pegang. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dipermalukan. Asalkan engkau melekat kepada Tuhan. Selalu bersorak-sorai. Mulai dari hari yang pertama. Pagi itu loh. Sudah puji Tuhan. Baca Alkitab sudah mengucap syukur. Apapun Tuhan hari ini yang berlaku. Itu kehendakmu. Itu coba belajar gitu. Jadi saudara mengucap syukur terus. Jadi tidak ada kerutuan. Nah, kita belajar hari ini. Ini merupakan ketetapan. Ini merupakan hukum yang Allah kehendaki untuk kita, anak-anak Tuhan. Sebagai suatu peringatan bagi Yusuf, ditetapkannya hal itu pada waktu ia maju melawan tanah Mesir. Aku mendengar bahasa yang tidak kukenal. Aku telah mengangkat beban dari baunya. Tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Aku menjawab engkau dalam persembunyian guntur. Aku telah menguji engkau dekat air Meriba. Semua, ini bukan bangsa Israel. Ini saudara dan saya. Bahwa saudara diperingatkan, peringatan bagi Yusuf. Yusuf itu nama Yusuf adalah diberikan kepada Yusuf oleh Rachel. Disebabkan karena Rachel kepengen punya tambah anak banyak. Jadi bertambah-tambah. Ini merupakan suatu peringatan bagi engkau yang sudah dijanjikan bertambah-tambah. Bagi Yusuf, bagi engkau yang sudah diberikan hak untuk bertambah-tambah di dalam Tuhan. Engkau diharapkan, Yesus yang memperanakan engkau, Yesus yang melahirkan engkau, Yesus mengharapkan dan memberikan jatah bertambah-tambah. Tetapi tergantung daripada saudara dan saya sendiri. Dan pada waktu ia maju melawan tanah Mesir, aku mendengar bahasa yang tidak kukenal. Loh, seolah-olah dia sudah kehilangan arah komunikasi dengan Allah. Karena apa? Karena Yusuf dia dibawa ke Mesir sebagai budak belian. Padahal dia anak-anak perjanjian. Kenapa Allah berbiarkan kita menderita? Saudara perhatikan, Yusuf pada waktu dia dijual ke Mesir, dia jadi budak belian. Saudara belum mengalami seperti Yusuf. Tapi hari ini Allah mengingatkan kepada kita, apa yang engkau alami itu menuju proses di mana engkau akan diangkat tinggi-tinggi. Jadi ucapkan syukur, jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang. Allahmu tahu apa yang terbaik buat engkau. Tetapi kerap kali kita menjadi anak-anak Tuhan sudah terlambat. Sudah terlalu berat beban. Sudah terlalu gepeng. Sampai akhirnya bilang, ya sudah sekarang saya jadi anak Tuhan. Nah, kesempatan cuma tinggal sedikit. Hal ini saya alami pada waktu saya datang ke rumah sakit Darmo. Saya ketemu dokter Budiono. Yuh, mau kemana? Kamar 11, saya bilang. Seorang ibu umur 51 tahun, dia kena kanker. Kemudian hari Rabu pagi, saya sebelum ke Women Aglo, saya datang ke sana. Bon Cafe, saya datang ke sana. Saudara tahu? Kita berdoa, saya tanya anaknya, bagaimana? Wah, Om, Mama tanya Om terus. Tanya saya. Iya, mana Yusa? Mana Yusa? Wah, untung-untung sudah hampir game. Jadi suaminya ya cemburu dong ya. Dia tanya Yusa, Yusa mana, Yusa mana, Yusa mana.
Kemudian saya datang, saya berdoa, saya tumpangkan tangan, tas. Biasanya kalau numpangin tangan, itu aliran kuasa itu terasa. Ini tangan ini dipakai Tuhan luar biasa, aneh. Kadang-kadang panasnya seru, kadang-kadang seperti air. Hari itu yang keluar cuma jentik saya. Loh, saya bilang Tuhan, kenapa kok cuma jentik itu? Ini Tuhan mengatakan apa? Cuma tinggal 1/5. Nah, jadi tidak bisa sembuh Tuhan. Sudah tinggal 1/5. Kok sedikit sekali sih Tuhan? Itu lebih baik supaya dia diselamatkan. Oh gitu. Saya tanya sama anaknya. Sudah rela semua? Sudah Om. Baik. Yuk kita berdoa. Kita berdoa. Samhudi diberikan hikmat Tuhan. Ini nih. Ini dulu jimat-jimatan. Oh ya, tapi sudah dibuangi. Nah, sekarang dibebaskan. Bebaskan sekalian. Pada waktu kita bebaskan, ini orang sedang tidurnya nyak. Pakai oksigen di sini. Tidurnya. Tapi Tuhan mengatakan, jiwanya dengar loh. Jiwanya dengar. Kamu bisa ajak ngomong. Wah, amin, saya ajak ngomong. Cik, meskipun tutup mata terus. Sudah siap pulang? Manggut. Ngomong ini ya. Bangun gue. Tak ajak ngomong bahwa surga enak semua tak siap no kabeh. Sekarang mulai hari ini, puji Tuhan. Engkau akan dijemput Tuhan. Sebentar lagi dia ngomong apa? Yuk, gitu. Saya bilang, yuk kemana? Pulang. Amin. Nanti ketemu saya di Firdaus. Kita akan bertemu di sana. Sekarang bersukacita, ucapkan syukur. Kamu tidak akan menderita sakit. Padahal kanker itu kalau sudah stadium terakhir, sakitnya luar biasa. Tidak mengeluh satu pun, tidak sakit. Tidak. Dan kemarin malam itu saya datang jam 8, tapi malam itu sekitar jam 9 dipanggil pulang. Dengan apa? Mendengar nyanyian-nyanyian dari puji-pujian anak-anak Tuhan. Tenang sekali Om. Dia dengar saya setelkan kaset. Terus mama pulang. Pulang. Sukacita loh saudara. Kepulangan seorang anak Tuhan itu indah di matanya Tuhan. Ini. Kita kerap kali takut menghadapi kenyataan. Karena apa? Kita datang kepada dia sudah terlambat. Maka dari itu Tuhan hari ini, siang ini mengajak saudara dan saya baharui perjanjian itu dengan Allahmu. Maka engkau akan melihat bagaimana Allahmu akan membela engkau. Sebelum terlambat. Yusuf dia mengalami perkara itu tetapi dia tidak pernah mengeluh. Dia percaya bahwa Allahnya itu meliputi dia, menyertai dia, bahwa ternyata dia akan dipakai menjadi perintis untuk masuk tanah Mesir, menjadi pemelihara segenap saudara-saudaranya. Tetapi harus melalui apa? Penderitaan. Harus melalui penjara. Harus melalui menjadi budak belian. Makin kamu ditekan. Makin kamu rendah. Makin harganya tinggi di hadapan hadirat Allah. Saudara. Maka ucapkan syukur. Jangan khawatir. Kalau Allah mengatakan. Aku telah menguji engkau dekat air Meriba. Arti Meriba. Itu adalah peperangan tetapi dengan gerutuan. Jadi bukan pergumulan tok, tapi pergumulan tetapi sambil gerutu. Itu arti Meriba. Jadi kalau Tuhan itu menguji di tempat yang banyak gerutuan, di tempat yang saudara tidak dapat mengucap syukur, maka di situ engkau harus hati-hati. Makin diberikan jatah besar, makin ujiannya makin berat. Dan saudara dibawa ke tempat yang bukan tempat mengucap syukur. Tapi tempat yang penuh dengan pergumulan dan gerutuan. Tetapi kalau engkau dapat mengucap syukur, tidak akan kena segala ujian itu akan lulus. Bangsa Israel yang lulus siapa?
hanya 2 gelintir orang. Yusa sama Kaleb. 2 gelintir tok. Sama keluarganya pasti. Ya toh? Sama anak-anak istrinya lulus kabeh. Jadi sip. Buat Yusa ini. Tapi buat Anda sip enggak? Sip, bilang. Karena di samping Yusa ada Kaleb. Ada Kaleb yang dia juga berhasil. Tetapi Musa sendiri yang diberi karunia Allah luar biasa, berbicara dengan Allah, muka dengan Allah, tidak lulus. Kenapa? Karena hatinya pahit. Disebabkan karena orang yang dipimpin yang menyebabkan hatinya Musa pahit. Ibu-ibu, anak-anak, yang memimpin keluargamu siapa? Suami. Di gereja yang mimpin kamu siapa? Pendeta. Di persekutuan yang mimpin kamu siapa? Adalah pimpinan. Itu bisa gugur. Tidak ada jaminan untuk dia kuat. Musa jatuh karena apa? Karena bangsa Israel yang dipimpin gerutu, hatinya pahit. Lalu dia tidak boleh masuk tanah Kanaan, menikmati air susu dan madu. Jadi kalau anak-anak sama istri banyak gerutu, memaitkan hati suami, bisa masuk Kanaan enggak suaminya? Jadi pegang peranan istri itu penting enggak? Yang masuk Kanaan siapa? Yusa. Yusa itu siapa tuh? Pembantune Musa. Kacungnya Musa. Yang masuk. Saudara tahu. Jangan sampai nanti rumah tanggamu kocar-kacir. Yang nikmati air susu dan madu siapa? Pembantu. Karena apa? Kamu mengatakan jadilah anak Tuhan. Jadilah anak Tuhan. Tuhan kuasa. Di rumah tangga ini dia akan persekutuan. Istrinya banyak nggerutu. Anaknya nggerutu. Suaminya pahit. Tidak dapat berkat. Pembantunya terima. Dia masuk Kanaan. Kamu melongo. Hati-hati loh. Hati-hati. Jangan sampai menjadikan pahit hati pimpinan. Bisanya pahit bagaimana toh? Loh, coba perhatikan. Orang Israel itu hatinya Musa kok jengkel, kenapa? Karena ini anak-anak Tuhan itu orang Israel apa? Hanya kehausan. Minta air, binatangku mati, anakku mau mati, minta air. Kekurangan. Apa ndak istri-istri gitu? Di penghasilannya mana? Gue sekarang merosot. Dulu segini, sekarang segini. Gak cukup. Nah, kalau sudah istri sama anak-anak gerutu, terus pahit ndak? Kalau sudah pahit keluar, omongan yang apa? Yang jengkel. Dan itu membawa akibat tidak masuk tanah Kanaan. Tidak membawa kebahagiaan. Karena kalau hatinya pahit, suami ini lalu tidak senang pulang. Kalau dia, kok gak pulang-pulang? Gak pulang salah. Kalau pulang, minyak gini sudah pulang. Hasilnya kurang. Ya wes, bingung-bingung. Ya wes mikir, apalagi yang saya kerjakan. Wong di kantor sudah ada kerjaan, mau pulang kok disemprot, mubeng-mubeng, golek anu. Tapi puter-puter sampai di rumah ndak dapat hasil ya. Telat mulai. Untuk apa? Lah mubeng-mubeng ora entuk apa-apa. Ya wes mulai. Loh, mulai cepet ya mau. Mulai lambat ya mau, bingung ini. Kalau bingung gitu nanti di tengah jalan kecantik apa? Dicumput wong liya karena apa? Lah wong liya gelem menghibur. Nah, ini loh saudara. Ini perhatikan. Jangan sampai hal ini terjadi.
Jangan gerutu di dalam kepicikan. Tidak mungkin hal ini dibiarkan. Aku tidak sanggup untuk menanggungnya. Jadi kalau pimpinannya itu grogi, katakan saja, biarin. Tidak apa-apa, Pak. Ojo khawatir. Allah kita Allah yang kuasa. Loh, saudara tahu. Kalau pada waktu bangsa Israel di tanah Mesir, dia ditekan, disuruh membuat botol, disuruh membuat bangunan-bangunan penuh dengan penderitaan, dijatah, dia berapa? Bernasar. Allah tolong lepaskan aku. Allah tolong lepaskan aku. Maka aku mau menyerahkan diri. Mengikut engkau. Turut engkau. Bekerja untuk engkau. Melayani engkau. Betul enggak? Ayo. Saat saudara-saudara di dalam kejepit gini loh. Nanti bilang, Tuhan balik ke sudah Tuhan. Berkati neh ya Tuhan. Engkau tak pakai nggung kowe Tuhan. Buat engkau. Waduh ngolok Tuhan. Ngerayune Tuhan lo. Pinter. Tapi kalau sudah seneng. Lupa. Hati-hati loh. Bernasar harus digenapi. Jangan sekali-kali nasar itu engkau batalkan. Berkatmu tidak akan datang. Nasar harus dipenuhi dulu. Adapun setelah nasar dipenuhi, nanti tergantung Tuhan. Nasar itu janji loh ya. Janji. Nasar itu janji. Nah, dulu janjinya apa? Kalau sama suami janji apa coba? Setia. Sampai mati, sampai mati. Loh, aku iki gak duwe apa-apa ya. Ora apa-apa, aku seneng mbek kowe, ora seneng duitmu. Tapi nek duwite wis akeh, ngelayani wae wegah. Loh, bener ndak? Ini loh kenyataan. Ada sing ndak, puji Tuhan. Nah, itu. Yang ndak banyak atau yang sedikit? Sedikit. Pantesan orang Israel yang masuk tanah Kanaan cuma 2 gelintir. Ini loh saudara. Kalau engkau janji harus ditepati. Demikian juga suami-suami yang janji harus ditepati. Kalau tidak, berkatmu tidak akan tiba. Karena engkau sudah berani berjanji, engkau harus tepati. Anak sakit, Tuhan sembuhkan dah, engkau dek sembuh tak kekno kue. Gede-gede mau jadi hamba Tuhan, ora. Jadi hamba Tuhan kere. Nah. Ini loh terus terang aja. Kayak Pak Budiono ini kan sudah sembuh dari sakit. Betul tak Pak? Nah, dari pangsui itu ya. Nah, tek pangsui so praktek enggak toh? Hah? Loh, bisa enggak, Bu? Bisa enggak? Kalau Bapak ini piansui bisa praktek enggak? Enggak bisa. Penghasilannya tambah apa kurang? Kurang. Tapi tek saiki ini Pak Budiono enggak nih di, ayo pergi sana, melayani. Deg-degan enggak? Loh, ini langsung tak tanya ke lo, deg-degan enggak? Tek duitnya kurang penghasilannya? Wah, ya bingung sih, Tek. Loh. Hati-hati loh. Bingung ya Pak Budiono. Piye iki kurang iki. Wah, praktekin entek iki engko. Loh, padahal ndak ingat kalau seandainya sudah di tempat tidur piansui itu mau siapa coba? Coba, Saudara. Kita kerap kali itu apa? Mudah mengeluarkan janji di hadapan Tuhan, tapi tidak sanggup membayar. Tuhan katakan, jangan janji kalau engkau tidak sanggup membayar. Lebih baik kamu katakan, Tuhan, ini loh aku apa adanya. Apapun yang kau lakukan kepadaku, aku mengucap syukur. Itu lebih baik, saudara. Itu saya lakukan berkali-kali. Saat saya menghadapi anak saya sakit, istri saya sendiri, saya tidak janji apa-apa. Saya cuma katakan, Tuhan, aku mengucap syukur. Apapun yang kau perbuat, itu terbaik. Mati, itu indah di hadapan Allahku. Hidup,
aku persembahkan untukmu. Ya, saudara. Dan Allah memberkati berlimpah-limpah sampai bingung sendiri kadang-kadang. Karena apa? Karena kita tidak pernah apa-apa. Kita hanya, Tuhan, setiap saudara tahu saya berdoa apa yang saya minta. Tuhan, jadikan aku berkenan di hatimu. Bagaimana caranya Tuhan? Aku dapat menyenangkan hatimu. Ini saudara. Doa saya tiap hari. Saya hanya katakan, Tuhan, bagaimana aku dapat menyenangkan hatimu. Karena aku tahu kalau aku menyenangkan hatimu, aku mendapatkan segala perkara yang menjadi milikmu. Banyak orang kaya, harta warisannya tidak diberikan kepada anak-anaknya, tapi diberikan kepada orang lain yang menyenangkan hati dia. Betul tidak? Apalagi Allah kita yang punya langit dan bumi. Maka saudara, engkau harus percaya, setiap masalah yang terjadi dalam hidupmu, Allahmu sudah tahu. Dan kalau engkau menyenangkan hati dia, dia pasti akan memperhatikan engkau. Apapun. Ini loh saudara. Kita harus belajar dan praktek. Saya ini seorang hamba Tuhan yang tidak punya apa-apa. Artinya punya karunia kesembuhan ya enggak. Punya karunia apa-apa saya enggak. Saya hanya mau dengar-dengaran dari Tuhan. Untuk melakukan dan menyampaikan. Di rumah sakit Darmo itu ada 2 yang saya tilik. Satu adiknya Koh Bing Chuan, satu ini yang pulang kemarin dulu. Adiknya Om Koh Bing Chuan ini, dia bilang sakit. Saya diam saja, saya tidak berdoa apa-apa. Saya cuma mengatakan, Tuhan, saya ini cuma hanya saluran. Apa kehendakmu saya sampaikan. Saya tidak mempunyai apa-apa. Saya tumpangkan tangan. Dan saudara tahu, Tuhan cuma ngomong, aku sedang proses, sedang tak sambung sing retak-retak, kok malah nggerutu. Oh, lalu saya bilang sama nyonya ini, Ibu, tadi malam itu Tuhan sedang sambung. Kalau dioperasi itu sakit enggak toh? Sakit. Itu sedang disambung-sambung sama Tuhan yang retak-retak. Kok malah ngomel? Dia nangis. Dia bilang, sebelumnya itu saya ya terima kasih Tuhan, terima kasih. Tapi sejak sakit, aduh udah tahan. Saya bilang, lu Tuhan kok sakit loh. Ngomel. Itu sedang dikerjakan. Saya bilang, nangis dia. Ya sudah, saya tak minta ampun. Ya minta ampun. Bilang, terima kasih Tuhan. Beresin terus Tuhan, teruskan. Malah minta lagi sekarang, saya bilang. Lalu dia berdoa minta. Kemarin dulu 3 hari saya dengar, sudah duduk sekarang. Tidak sakit semua, sudah duduk. Kalau dikerjakan Tuhan tuh ucapan syukur. Malah sakit, puji Tuhan. Sebab kalau kamu mau dibawa pulang, itu nggak dikasih sakit. Sakit yang harusnya sakit malah dihilangi sama Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan tahu engkau mau dibawa pulang. Tapi kalau sakit tambah sakit, bilang puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Malah hilang. Wong sedang dioperasi yuk. Sedang dikerjakan sama Tuhan. Ada seorang ibu di Bandung, dalam persekutuan gini, dia punya tumor. Hamba Tuhan ini sedang berkhotbah, percaya. Dia bilang, amin. Waduh, perutku sakit, puji Tuhan. Perutnya sakit tuh, dulunya pertama bilang, aduh, perutku luar biasa sakitnya. Dia bilang, baru dengar firman Tuhan bilang, aduh, oh ya puji Tuhan. Gebor-gebor, nggak kuat, pergi ke belakang. Di kamar mandi, darah keluar semua. Tidak taunya tumornya keluar. Saudara tahu. Keluar tumornya, daging emplok-emplokan. Periksa dokter, bersih semuanya. Saudara tahu. Ucapkan syukur dalam segala perkara. Engkau sedang diuji dalam air Meriba. Tetapi jangan gerutu, tapi tetap bertahan. Ucapkan syukur. Tunjukkan bahwa Yesus ada di dalam kamu. Maka engkau akan tahan uji. Sampai akhir kemenangan yang kamu terima. Dengarlah hai umatku. Ini firman Tuhan sendiri bukan saya. Aku hendak memberi peringatan kepadamu.
Hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku, janganlah ada di antaramu Allah lain. Dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Loh. Jangan ada Allah lain. Mungkin saudara mengatakan, aku sekarang ndak sembayangan. Aku sudah ndak nyembah apa-apa. Loh. Tapi firman Tuhan berkata apa? Tama, serakah itu sama dengan menyembah berhala. Siapa berani bilang di sini? Siapa yang ndak kepengin kaya, kepengin duit akeh? Ayo. Siapa yang berani mengatakan ndak tama di sini? Pendeta, hamba Tuhan. Siapa bilang? Hamba Tuhan untuk berkat sak komplok ya rasanya mak biung seneng. Saya bilang, kita itu hamba-hamba Tuhan itu apa? Saya bilang, di luar kadang-kadang kita diem, tapi di dalam hati ya kepingin untuk persembahan akeh. Bener dak aku minum. Bohong dek ndak aku minum. Wah, kowe cek ngomong kok plas-plos. Lah bener dak, memang kok aku minum. Aku ya kepingin dhisik aku minum. Sebabnya apa? Sedang dididik Tuhan. Dek entuk akeh no, seneng rasane. Dek entuk sithik, aduh cuma sithik. Tapi sejak Tuhan mengatakan, yang kerja siapa? Aku atau engkau? Oh iya Tuhan, betul. Yang kerja kan engkau, bukan aku. Aku cuma alat corong. Mana ada? Kita teriak-teriak propaganda, corongnya terima kasih. Gak ada. Corong itu ya dibanting, ya diem, jangan apa. Ya sudah, dicet api, ya syukur. Kalau yang ngomong dapat kaya, ya corongnya api. Sing jual jamu itu kere, corongnya elek, saya bilang. Oh iya ya Tuhan. Sejak itu saya tidak berani apa-apa. Saya cuma berkata, Tuhan, kau pakai hambamu lebih berkenan, menyenangkan hatimu. Tidak peduli. Lalu saya belajar, tidak dikasih persembahan, itu upaya malakeh. Sejak itu saya perhatikan, oh aku dikei, wah kok dikei Tuhan, rugi ya Tuhan aku. Sebabnya apa? Jatahku cuma sak ini. Tidak dikei, malah beneran aku bilang, puji Tuhan ora dikei. Kenapa? Engkau balesannya itu manak terus. Rentennya ukeh. Ini benar. Saya di Jakarta itu ada satu persekutuan. Dia mau manggil saya. Dia bilang gini, sama saudara saya kepingin manggil Pak Yusa. Dia panggil kenapa? Berdoa saja. Kalau Tuhan boleh. Dia bilang apa? Takut. Tarifnya sudah jutaan. Aduh. Teman saya, saudara saya datang bilang, kue kapan kayak tarif? Tobat. Tarif apa? Aku bilang, oh Yusa deh khotbah ono tarifnya. Wih tarifmu ini jutaan. Hah? Saya bilang, amin. Tak amin ke. Sebabnya kan aku bukan sih ngomong. Aku bilang, loh, wong kok bisa ngomong gitu tuh piye? Nggak takut tuh, mbok kepiye? Katanya jutaan. Saya bilang, waduh, terima kasih Tuhan. Kok kowe ngomong mbek wong iku tarifku sakne jutaan. Wah, aku bilang, puji Tuhan aku bilang. Tapi saya tidak pernah minta. Tetapi berkat Tuhan itu luar biasa. Tek khotbah ke desa. Loh, orang hamba-hamba Tuhan kepengen khotbah di Jakarta, betul enggak? Tapi saya malah dari Jakarta larinya ke desa-desa. Loh. Sebab apa? Pikirnya Jakarta itu loh, wongnya gede-gede. Dengkek itu kondel. Wah. Sama saya peduli amat. Ada seorang ibu yang terkenal di Jakarta, punya persekutuan. Manggilnya ini. Telepon saya 3 kali. Tidak pernah bisa. Dia bilang, Pak Yusa gini, maaf. Terisi. Bisa digeser. Yang geser siapa? Kamu atau Tuhan? Kamu. Tidak bakal. Mau kasih imersi tak guyu. Saya hamba Tuhan tidak mengabdi kepada manusia. Saya tidak peduli, saya bilang. Lalu apa omongannya di luar? Yusa satu hamba Tuhan yang gak bisa diatur. Iya ben. Orang bisa diatur be manusia wae kok. Sing ngatur Tuhan, saya bilang peduli amat, saya bilang.
dan saya tidak peduli. Karena apa? Karena hidup kita tidak bergantung daripada pemberian manusia. Karena Allah berkata, terkutuk orang yang berharap pada manusia. Siapa orang yang tidak kecewa harap sama orang? Kecewa. Biarpun itu loh suamimu sendiri, istrimu sendiri, ibumu sendiri, anakmu sendiri kecewa, saudara. Tapi kalau kau harap pada Yesus, engkau tidak akan pernah dikecewakan. Maka firman Tuhan mengatakan, jangan kamu menyembah Allah lain. Berarti jangan kamu tamak. Lepaskan ikatanmu dengan ketamaan. Lepaskan ikatanmu dengan uang. Lepaskan ikatanmu dengan segala perkara yang bisa menyebabkan mengikat engkau. Buang. Karena itu sama dengan menyembah berhala. Orang yang biasanya nyanjung suami, pasti suaminya digandol orang. Orang yang biasa menyanjung anaknya, pasti anaknya akan menjadi batu sandungan. Sebab itu penyembahan berhala. Orang yang berharap pada uang, pasti sekali waktu uangnya habis. Itu ajaran Tuhan. Maka jangan kita menyembah berhala. Jangan terikat oleh apapun juga, saudara tahu. Tetapi terikat dengan kasih Yesus itu yang utama. Sebab dia sumber segala-galanya. Akulah Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Tanah perbudakan. Tanah di mana engkau sekarang dalam penderitaan. Allahmu akan menuntun engkau keluar dari penderitaanmu. Dari tindasan, dari masalah, dari problemamu, dari sakit penyakitmu. Ngangahkan mulutmu, buka mulutmu, maka aku akan berikan kamu penuh-penuh. Loh, jaminan Tuhan. Jadi kita itu tidak usah khawatir apa? Tentang apa yang kita makan, tentang apa yang kita mau doakan, tentang apa yang kita mau pakai, tentang apa yang kita mau katakan. Jangan khawatir. Aku akan memberikan kamu penuh-penuh jaminan. Tentang hal makanan, kita tidak usah khawatir. Percaya Allahmu itu menjamin. Tentang hal persoalan, kalau engkau kena masalah, jawabnya apa ya? Menghadapi pejabat, menghadapi polisi, menghadapi pengadilan. Apa jawabnya? Buka mulutmu. Tuhan yang akan membubuhkan kata-kata itu kepadamu. Luar biasa Tuhan kita itu. Kalau engkau tidak praktek, engkau tidak akan mengalami. Ada seorang istri di Bandung, dipaksa dicerai sama suaminya. Dicerai. Pokoknya suruh tanda tangan. Madhep hakim. Dia bilang sama istri saya, jawabnya piye ya? Aku tidak bisa jawab apa-apa. Kamu berdoa, nanti di depan hakim katakan. Sudah. Salma ngadep. Tanyai, Nyonya, ini gini. Dia jawab 1-2 kata. Hakimnya hatinya tertusuk. Dia bilang, tidak bisa Tuan ini diceraikan. Tidak bisa, ini salah Tuan. Tidak bisa, tunda lagi. Akhirnya beberapa 7 kali sidang. Tidak jadi dicerai. Haknya adalah istrimu yang punya. Sampai suaminya wajuan kali cari dukun sana sini. Biar dukun sampai segunung gedenya apa. Kalah sama Tuhan. Seorang istri yang lemah lembut mendengar. Dia cuma katakan. Apa yang Tuhan tanam di dalam mulutnya. Engkau coba baca pembelaannya Yusuf Roni. Tidak bisa manusia menyusun kata-kata pembelaan yang luar biasa. Hikmatnya Tuhan berikan. Sampai hakim jaksanya pun tidak bisa berbuat apa-apa. Ini janji. Tidak hanya makan, tetapi apapun yang keluar dari mulut kita, itu Allah akan bubuhkan. Apabila engkau hidup berkenan di hati Tuhan. Ayat 12. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku. Perhatikan. Dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Loh.
Kalau saudara tidak dijawab Tuhan, periksa diri. Kenapa? Hatimu degil. Apa itu degil? Orang yang nggak tahu mandi bulanan itu loh, sampai 2 kine kandel itu degil namanya. Dirinso pun nggak bisa habis. Tidak kulitnya disesek. Itu degil namanya. Saudara apa nggak punya hati degil? Punya kebiasaan yang senengnya coba. Senengnya mesti jajan terus. Ini ibu saya umpamanya. Yang ini kalau saya kasih perumahan orang lain nanti sakit hati. Ibu saya yang sudah tidak sakit hati. Ibu saya ini paling suka jajan. Makan di rumah kalau pakai nasi ya, nasinya putih kayak apa? Tidak seseneng kalau jajan di luaran. Wong nasinya kerotok-kerotok ya masuk tuh. Jajan terus senengnya. Lalu kalau sudah bawa pulang itu, aduh, sampai anak itu saya bilang, "Ma, enggak habis." Ben. Ayo, kayak no pembantu kan no. Lu kok jajan terus sampai pada waktu papa jatuh, ya tetap jajan. Sampai ini watak kok tidak bisa hilang sih, Ma. Wis gak ada duit dong, Ma. Ben berliannya dol. Waduh. Itu tuh sifat itu terus terang sudah melekat. Loh, lah saudara ini kalau tukang marah. Tidak marah sehari, enak enggak? Hah? Loh benar. Yang sudah punya kebiasaan mulutnya ini mau marah terus bisa mingkem 1 hari. Saya yakin rumah tangga ini rasanya ayem tentrem, sepi. Malah pembantu sih bilang, "Dungaren yo. Kok sepi?" Betul enggak? Hah? Ini kenyataan. Saudara, hati yang degil. Kebiasaan dirinso pun dorong bisa hilang. Digosok sama firman Tuhan, kurang sedikit. Tapi sampai rumah, lagi. Nanti ketawa dewek. Ngamuk meneh. Jadi kalau saudara tahu gitu, saudara masuk di bawah kaki Tuhan, katakan sama Tuhan. Baharui perjanjianmu dengan Tuhan. Allah berkata, memang kau degil. Tetapi Allah di sini berkata, ayat yang ke-14. Sekiranya umatku mendengarkan aku, bayangin, Tuhan Allah sendiri sampai berkata sekiranya. Mengapa Allah mengatakan sekiranya? Kenapa Allah yang Maha Kuasa tidak mengatakan, anakku engkau turut aku? Tapi kenapa di sini ditulis sekiranya? Itu bisa jadi, bisa tidak. Sebab Allah adil tergantung daripada manusianya. Di sini Allah mengatakan, sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan. Dan terhadap para lawan mereka, aku balikkan tanganku. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya. Dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik. Dan dengan madu dari gunung batu, aku akan mengenyangkannya. Saudara, sekiranya kita hari ini membaharui perjanjian kita, maka segera lawanmu, penyakitmu, dan segala masalahmu, Allahmu akan bereskan. Dan engkau mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Tetapi kita kerap kali tidak sepenuh hati menyerahkan kepada Tuhan. Kita hanya mau di mulut, mau di persekutuan, sedang dikuatkan. Kalau sudah di rumah, menghadapi masalah, lemes lagi, peot lagi. Lalu bilang, aku mau Tuhan, tapi aku tidak mampu. Tapi kalau engkau sungguh-sungguh nekat, diperlukan tekad yang sungguh. Harus berani ambil risiko, bayar harganya, apapun. Tapi jangan mengeluarkan mulut yang jelek. Tapi katakan, Tuhan, Engkau pembelaku. Apapun boleh terjadi, aku tetap mau setia kepadamu. Karena janjimu Engkau pembelaku.
Engkau akan menundukkan lawan-lawanku. Musuh-musuhku akan menjilat. Berarti dia tunduk di bawah kakimu. Dan kau akan mengucap syukur kalau Allahmu, Allahnya besar. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Sekarang Tuhan, waktunya untuk anak-anak-Mu membaharui perjanjiannya dengan Engkau pribadi. Sekarang waktunya saudara, kau katakan kepada Tuhanmu, di dalam hatimu masing-masing, kau berjanji, kau baharui perjanjian dengan Allahmu. Dari pihakmu engkau hanya melakukan menurut jalan yang ditunjukkan kepadamu. Firman-Nya ini loh, maka engkau akan menjadi seorang pemenang. Mari kita satu demi satu baharui perjanjian-Mu, supaya kita mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Tangan 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 demi kemenangan.